Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian ya. Kita lanjutkan materinya pembelajarannya untuk bab yang kedua, relasi dan fungsi. Nah, Pak Jul jelaskan dulu mengenai relasi dan konteksnya, subbabnya adalah korespondensi satu-satu ya. Jadi gini, misalkan kita punya domain dan kodomainnya itu sama. Dan kita akan menghubungkan antara domain ke kodomain itu dengan sebuah operasi fungsi atau pemetaan. Sebagai contohnya seperti yang tampak di dalam gambar ya. Kodomainnya ada 3, yaitu Joko, Tono, dan Rudi. Kemudian domain ya. Kemudian kodomainnya ada Sri, Tati, dan Popi, juga 3. Nah, masing-masing itu dipasangkan dengan tepat satu, tidak boleh double, tidak boleh ada yang ganda, berpasangan ganda. Nah, itu dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Jadi yang yang dikatakan korespondensi satu-satu, kita bisa punya kesimpulan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah satu, domain dan kodomainnya atau anggota domain dan anggota kodomainnya itu harus sama. Misalkan di sini 3, di sini juga harus 3. Kemudian dari masing-masing domain dan kodomain itu dipasangkan tepat satu. Nah, ini kan Joko dengan Sri, Tono dengan Tati, Rudi dan Popi. Nah, seperti itu yang namanya definisi dari korespondensi satu-satu. Seperti itu. Kemudian contoh lagi seperti ini ya. Tapi masih tetap sama ya. Anggotanya 3. Di sini A dengan 1, B dengan 3, dan C dengan 2. Begitu juga ini relasi inversnya. Relasi inversnya itu maksudnya dibalik. Nah, ini kan satu pasangan dari A, berarti 1 ke A. 2 pasangan dari C, berarti 2 ke C, inversnya. Kemudian 3 pasangannya itu B, berarti 3 itu ke B, menuju ke B. Itu untuk inversnya. Nah, menghitung. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita menghitung jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin. Nah, di sini dicontohkan untuk anggota himpunannya 2. Nah, kita lihat kemungkinan korespondensi satu-satunya ya. Kalau yang kemungkinan pertama ini bukan korespondensi satu-satu. Yang karena apa? Karena ada himpunan 2 yang tidak punya pasangan. Begitu juga yang ini, kemungkinan yang 4, dia itu bukan korespondensi satu-satu. Karena ada anggota 1 yang tidak memiliki pasangan. Nah, ternyata apa? Korespondensi satu-satu itu hanya ada 2. Kemungkinan 2 dan kemungkinan 3. Manakala anggota himpunannya itu 2. Ya. Jadi sebuah himpunan yang memiliki 2 buah anggota, kita bisa menentukan kemungkinan korespondensi satu-satunya ada 2 kemungkinan. Jadi rumusnya kalau bisa dituliskan 2 kali 1 seperti ini. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya adalah himpunan dengan 3 anggota. Manakala ada 3 anggota, kita diminta untuk menentukan korespondensi. Kemungkinannya, korespondensi satu-satu itu ada berapa? Nah, ini disusun di dalam sebuah tabel ya. Jadi kemungkinan ada kemungkinan A, kemungkinan B, dan kemungkinan C. Yang masing-masing yang merupakan korespondensi satu-satu itu merupakan kemungkinan yang C. Yang A dan B itu tidak mungkin. Karena apa? Karena ada salah satu atau salah 2 yang tidak memiliki pasangan antara kodomain dengan antara domain dengan kodomain. Jadi ini BC nggak punya pasangan, BC juga nggak punya pasangan. Ini C, 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 semua C ya yang tidak punya pasangan. Nah, kemungkinan
yang ada untuk korespondensi 11 adalah yang C. Kita bisa hitung. Jadi kita tinggal membuat variasi bagaimana menghubungkan kodomain ke kodomain. Jadi kalau di sini langsung ya lurus A ke 1, B ke 2, C ke 3. Nah, nanti yang lainnya tinggal kamu ubah salah satunya. Misalkan B ke 3, C ke 2, begitu seterusnya. Nah, ternyata kita bisa menentukan bahwa banyaknya kemungkinan korespondensi 11 untuk 3 anggota himpunan adalah 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya untuk yang 4 sama, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal kalian kurangkan dengan bilangan yang berkurang 1. Nah ini kan 4 anggota, 4 kali 3. 3 itu kan kurang 1. Kali 2, 2 itu 3 kurang 1. Kali 1, 1 itu 2 kali kurang 1 maksud saya. Jadi perkalian berkurang 1. Seperti itu. Kita langsung saja ke latihannya. Diagram panah mana saja yang merupakan fungsi? Yang merupakan fungsi 1 fungsi, 2 fungsi, 3 bukan fungsi, 4 fungsi. Yang B, diagram panah mana saja yang merupakan korespondensi 11? Bukan korespondensi, korespondensi 11, bukan korespondensi, korespondensi 11. Yang C, apakah setiap fungsi merupakan korespondensi 11? Bagaimana jika sebaliknya? Apakah setiap fungsi merupakan korespondensi 11? Tidak. Yang korespondensi 11 hanya 2. Bagaimana jika sebaliknya? Yang korespondensi 11 itu 2 dan 4. Bagaimana sebaliknya? Kalau dibalik juga korespondensi 11, tapi tetap yang nomor 2 dan nomor 4. 1 dan 3 itu bukan korespondensi 11. Kita lanjut yang 2. Pilihlah fungsi yang merupakan korespondensi 11 antara 2 himpunan berikut. Jelaskan alasannya. Korespondensi 11, korespondensi 11. Bukan ya, karena ini ada 3. Ada 3 yang tidak memiliki pasangan. Berarti ini bukan korespondensi 11. Kemudian yang C. Yang C juga bukan korespondensi 11 karena anggota 1 ini ada yang memiliki pasangan ganda. A ke 1, B ke 1. Berarti dia bukan korespondensi 11. Yang D jelas korespondensi 11. Karena masing-masing kan punya pasangan 11 sendiri-sendiri. Kemudian yang 3, diketahui himpunan pasangan berurutan berikut R11, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Berdasarkan himpunan pasangan berurutan tersebut, kerjakan soal-soal berikut. Tentukan aturan yang mungkin dari pasangan berurutan tersebut. Nah, itu mudah sekali, kita lihat saja. 1 ke 1. Kalau kita mengidentifikasi ya, 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Nah ini kan sama saja. Kita menyatakan fx sedemikian hingga x kuadrat. Kan kayak gini. Atau fx sama dengan x kuadrat. Selesai. Atau fungsi kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut yang B. Jika pasangan berurutan tersebut merupakan korespondensi 11 dari himpunan P ke himpunan Q, tuliskan anggota himpunan-himpunan P dan himpunan Q masing-masing. Nah, ini mudah ya. Sambil merem bisa ini. P-nya jelas yang ini, yang kiri. 1, 2, 3, 4. Q-nya 1, 4, 9, 16. Selesai. Kemudian yang nomor 4. Pilihlah fungsi yang merupakan korespondensi 11. Ini juga mudah ini. Yang penting jangan ada yang double. A, B, C, D tidak double.
2, 1, 3, 4. Berarti A korespondensi 1, 1. B, A, B, C, D. 3, 3. Nah, ini ada yang double. Berarti B bukan korespondensi 1, 1. Jadi mengidentifikasi manakala ada yang double pakai seragam olahraga. Adik. Sorry ya, anak saya yang kecil sendiri yang masih TK. 3, 3. Nah, ini kan double. Nah, berarti dia ini yang menjadi alasan untuk yang B ini bukan korespondensi 1, 1. Terus lanjut yang C. A, B, C, D. 7, 8, 9, 10. Jelas korespondensi 1, 1. Dia tidak double. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Jelas korespondensi 1, 1. Kita lanjut ke yang nomor 5. Diketahui A himpunan semua siswa di kelasmu, yaitu kelas 8. Pilihlah himpunan yang mempunyai korespondensi 1, 1 dengan A. Jelaskan alasannya. A himpunan semua siswa, berarti nama siswa ya berarti ya. Kemudian yang A, himpunan semua angka yang merupakan nilai matematika setiap siswa di kelas 8. Ini bukan korespondensi 1, 1. Alasannya apa? Pasti dalam sebuah ulangan itu ada kemungkinan nilai siswa itu sama. Kalau ada siswa yang nilainya sama, berarti dia bukan korespondensi 1, 1. Kemudian yang B, himpunan semua kursi di kelas 8. Nah, itu juga korespondensi 1, 1. Karena apa? Semua siswa atau satu orang siswa itu pastinya kan duduk di satu kursi. Kan tidak mungkin satu kursi itu diduduki oleh 2 orang, 3 orang. Iya kan? Nah, berarti ini juga korespondensi 1, 1. Kalau yang tadi bukan korespondensi 1, 1 ya, karena ada kemungkinan sama. Kalau tidak ada kemungkinan yang sama atau seperti halnya yang B ini tadi, kalau B itu kan pasti orang duduk di satu kursi. Nah, itu korespondensi 1, 1. Yang C, himpunan semua tanggal lahir siswa kelas 8. Nah, ini juga bukan korespondensi 1, 1. Alasannya apa? Ada kemungkinan siswa itu memiliki tanggal lahir yang sama. Seperti itu. Ya. Oke, gitu. Kita lanjut ke permasalahan yang nomor 6. Nomor 6 ya. Misalkan N himpunan semua bilangan asli dan G himpunan semua bilangan genap. Fungsi dari N ke G mengikuti aturan Fn sama dengan 2N. Tentukan pasangan dari anggota himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, itu mudah saja ya. Kalau untuk 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu nanti kalau himpunan pasangannya atau Fn-nya itu sama saja, tinggal dikalikan 2 ini masing-masing. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, dan seterusnya. Kemudian yang B, apakah bilangan 13.579.358 menjadi anggota G? Apakah bilangan ini mempunyai pasangan di N? Jika mempunyai pasangan, carilah pasangannya. Ini jelas anggota G, ya. Karena apa? Karena belakangnya 8. Kalau 8 itu berarti dia genap. Ya. Kalau genap kan berarti anggota G. Seperti itu. Terus pertanyaan lanjutannya, apakah bilangan ini mempunyai pasangan di N? Itu jelas punya pasangan. Karena dia genap. Kan operasinya seperti ini, Fn sama dengan 2N. N-nya asli. Nah, terus pertanyaan lanjutannya, jika mempunyai pasangan, carilah pasangannya. Pasangannya siapa? Pasangannya ya mudah saja. Pasangannya adalah 13.579.358 dibagi 2. Dah, ini pasangannya. Hasil pembagian 13 juta bla 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 itu tadi dibagi 2 itu adalah bilangan aslinya atau pasangannya.
Atau N-nya, kalau 13 juta ini merupakan anggota G. Nah, kita nyari N-nya. N-nya berapa? Hasil dari ini. Seperti itu. Kita lanjut, nomor 7. Jika himpunan A mempunyai 6 anggota dan B juga mempunyai 6 anggota, tentukan jumlah kemungkinan korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari A ke B. Mudah ya. Tadi dengan cara apa? Mengalihkan dengan bilangan yang berkurang 1. Kalau anggotanya 6, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selesai. Nah, coba ini. 6 kali 5, 30. Kali 4, 120. Kali 6, ini kan 6. Nah, berarti ada 720 kemungkinan. Kalau manakala anggota himpunannya 6 anggota. Seperti itu. Kita lanjut nomor 8. Diketahui 3 putra yaitu Amir, Tono, dan Udin serta 3 putri yaitu Tuti, Endang, dan Sri. Mereka akan membentuk pasangan campuran bulu tangkis. Yang pertama, berapa banyak kemungkinan pasangan yang dapat dibentuk? Kalau 3 seperti yang tadi ya, 3 berarti otomatis 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 pasangan. Lanjut yang B. Jika Amir hanya dapat berpasangan dengan Sri, berapa banyak kemungkinan pasangan yang dapat dibentuk? Kalau 3 pasang, 1 pasangnya itu udah pasangan fix, tidak boleh diganggu gugat. Berarti sisa pasangannya ada berapa? Masih ada 2 pasangan. Nah, kemungkinan korespondensi pasangan dari 2 berapa? 2 kali 1 sama dengan 2 kemungkinan. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan pasangan yang masih bisa dibentuk. Kemudian nomor 9. Untuk merahasiakan harga beli barang yang ada di sebuah toko, menggunakan korespondensi satu-satu sebagai berikut. Harga pokok sebesar 250 akan diberi tanda SJH karena 2 pasangan. Kita lihat aja 20250 SJH. Benar ya? Tuliskan kode pokok yang harus diberikan jika harga pokok barang adalah 6785. Nah, gimana caranya? Itu mudah saja, ini tinggal mencocokkan saja. 67.850. 6 itu E, 7 itu R, 8 itu U, 5 itu J, 0 itu H. ERUJH. Kemudian yang B. Ini yang 9 ya. Yang B 91430. 9 itu K, 1 itu A, K, A, kemudian L. 4 itu kan L ya. Kemudian 3 itu I, kali terus 0 itu H. Kali. Selesai. Kemudian 10. Sisa. Nah, Pak Jul sisa ya, bener ya. S itu 2, I itu 3, S itu 2, A itu 1. Sisa. Selesai ya. Kemudian yang B. Kejar. K itu 9, E itu 6, J itu 5, A itu 1. Kejar R. R itu 7. Nah, 96.517. Kemudian yang C. Sila. Sila itu S itu 2, I itu 3, L itu 4, A itu 1. 2341. Kemudian yang D. Kujur.
K itu 9, U itu 8, J itu 5, U itu 8, R itu 7. 98.587. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Kita lanjutkan pada video berikutnya mengenai latihan akhir soal bab. Manakala kalian tidak temukan pada video yang free, kalian bisa cari di video yang khusus bagi para pelanggan. Karena apa? Pak Jul itu buat konten tuh banyak sekali. Durasinya ada yang panjang-panjang, tapi kadangkala kalau yang panjang itu viewernya sedikit atau durasi anak-anak menonton itu sedikit. Makanya sekarang Pak Jul alihkan untuk semua durasi-durasi yang panjang yang komplit itu Pak Jul alihkan ke video berlangganan. Jadi khusus bagi orang-orang atau siswa-siswa yang benar-benar ingin belajar, pasti mereka akan menuju ke video pelanggan. Gitu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.